Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wingky Muhammad Fauzi dari kelas 9 TKJ 1. Di sini saya akan membacakan teks Sumpah Pemuda dan menjelaskan sejarahnya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diawali dengan pergerakan di daerah dengan mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan. Konflik yang terjadi dengan penjajah bersifat lokal bukan nasional. Berikut sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pertama, 1915 sampai 1924, berdirinya organisasi lokal, misal Trikaro Dharma yang kemudian menjadi Jongjapa pada 1915. Jong Somartaren Bond pada 1917 dan Jong Islam Bond pada 1924. Yang kedua, tahun 1924, Kongres Pemuda 1 berhasil dilaksanakan dengan berdirinya Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi lintas Finlandia dengan anggotanya dari seluruh Indonesia. Yang ketiga, tahun 1928, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan dalam 3 rapat gedung berbeda atas perkara PPI. Rapat pada 28 Oktober 1928 membayangkan Sumpah Pemuda yang awalnya diucapkan sebagai Sumpah Pemuda. Pada pelaksanaan Kongres Pemuda ini, Kongres dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda, beberapa dan lainnya. Dalam Kongres ini, Wakil Rudolf Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Lagu Indonesia Raya kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda merupakan rumusan hasil yang dicapai para peserta Kongres Pemuda 2. Adapun keputusan bersama yang dihadiri oleh berbagai unsur organisasi pemuda yaitu yang Java, yang Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia sekarang, PON, Batak, Tiongkok, Indonesia Beras, Pemuda, Korea Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia dan yang lainnya. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, sudah mendengar isi pidato dan mendengar segala hal tentang pidato pembicaraan ini, rapat mengambil keputusan. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, rapat mengeluarkan keputusan dan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan memberikan dasar putusan, kemajuan, sejarah, bahasa, hukum, adat, dan lain-lain di dasar perlu, dan mengeluarkan perhatian dan aspirasi ini melalui surat kabar dan di dalam setiap rapat. Teks Sumpah Pemuda yang banyak dikenal menggunakan 3 butir keputusan dari Kongres Pemuda 2 ini. Adapun kandungan isi Sumpah Pemuda dan keberhasilan Kongres Pemuda 2 mendapat reaksi positif dari penjajah. Mereka melakukan dan memberi ruang kelompok yang masih membela daerahnya masing-masing untuk memecah semangat persatuan. Penjajah juga menerbitkan pengumuman persatuan Indonesia tidak mungkin karena tiap daerah memiliki ciri dan entitas masing-masing. Pemuda Indonesia tentunya tidak gentar menghadapi serangan tersebut. Sebaliknya, organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan justru melebur sebagai perwujudan Sumpah Pemuda dan hasil Kongres Pemuda. Peleburan ini dilakukan pada tanggal 31 Desember 1930 pukul 12 malam. Organisasi yang melebur adalah Jongjapa, Perhimpunan Pemuda Indonesia Jongjapa dan Pemuda Sunata yang awalnya bernama Yong Sumaen. Peleburan organisasi tersebut menjadi Perkumpulan Indonesia Muda. Sejak Sumpah Pemuda terjadi pemerataan simbolik dan mental dengan menyatakan kecintaan pada Indonesia. Istilah Hindia Belanda tak lagi digunakan dalam perjuangan
Selanjutnya, sejarah mencatat perjuangan memperoleh untuk mempertahankan kemerdekaan untuk Indonesia. Konflik antara pejuang dan penjajah tidak lagi bersifat lokal. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.